boyongan. Kamu ikut saya, jangan ikut apa. Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh Wali Songo, dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa, karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Makamnya berada di Kadilangu, Demak. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit, berakhir 1478, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada 1546 serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang, tatal, pecahan kayu, yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga. Terkait asal-usulnya, ada beberapa pendapat yang berkembang. Pendapat pertama, menyatakan Sunan Kalijaga orang Jawa asli keturunan Adipati Wengker Ponorogo, yang juga ayah dari Arya Wiraraja. Pendapat ini didasarkan pada catatan historis Babat Tuban dan data keluarga besar keturunan Sunan Kalijaga. Di dalam babat tersebut diceritakan, Arya Teja alias Abdul Rahman berhasil mengislamkan Adipati Tuban, Arya Dikara, dan mengawini putrinya. Dari perkawinan tersebut Arya Teja kemudian memiliki putra bernama Arya Wilatikta. Catatan babat Tuban ini diperkuat juga dengan catatan masyhur penulis dan bendahara Portugis Tome Pires tahun 1468 sampai tahun 1540. Kelahiran Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450 dengan nama Santi Kusumo. Dia adalah putra Empu Santi Badra dan kakeknya bernama Badranala dan buyutnya bernama Malagresmi Raja Lasem yang bergelar Raja Sawardana. Nama lain Sunan Kalijaga antara lain Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Sunan Kalijaga adalah adik dari dan Mpu Awang, Santi Puspo, Said Abu Bakar, dan Sunan Kalijaga adalah anak terkahir dari 10 bersaudara. Wafat. Ketika wafat, ia dimakamkan di Desa Kadilangu, dekat kota Demak, Bintara. Makam ini hingga sekarang masih ramai diziarahi orang dari seluruh Indonesia. Menurut cerita, sebelum menjadi Wali Songo, Raden Said adalah seorang perampok yang selalu mengambil hasil bumi di gudang penyimpanan hasil bumi di kerajaannya, merampok orang-orang yang kaya. Hasil curiannya dan rampokannya itu akan ia bagikan kepada orang-orang yang miskin. Suatu hari, saat Raden Said berada di hutan, ia melihat seseorang kakek tua yang bertongkat. Orang itu adalah Sunan Bonang. Karena tongkat itu dilihat seperti tongkat emas, ia merampas tongkat itu. Katanya, hasil rampokan itu akan ia bagikan kepada orang yang miskin. Tetapi, Sang Sunan Bonang tidak membenarkan cara itu. Ia menasihati Raden Said bahwa Allah SWT tidak akan menerima amal yang buruk. Lalu, Sunan Bonang menunjukkan pohon aren emas dan mengatakan bila Raden Said ingin mendapatkan harta tanpa berusaha, maka ambillah buah aren emas yang ditunjukkan oleh Sunan Bonang. Karena itu, Raden Said ingin menjadi murid Sunan Bonang. Raden Said lalu menyusul Sunan Bonang ke sungai. Raden Said berkata bahwa ingin menjadi muridnya. Sunan Bonang lalu menyuruh Raden Said untuk bersemedi sambil menjaga tongkatnya yang ditancapkan ke tepi sungai. Raden Said tidak boleh beranjak dari tempat tersebut sebelum Sunan Bonang datang. Raden Said lalu melaksanakan perintah tersebut. Karena itu, ia menjadi tertidur dalam waktu lama. Karena lamanya ia tertidur, tanpa disadari akar dan rerumputan telah menutupi dirinya. 3 tahun kemudian, Sunan Bonang datang dan membangunkan Raden Said. Karena ia telah menjaga tongkatnya yang ditanjapkan ke sungai, maka Raden Said diganti namanya menjadi Kalijaga. Kalijaga lalu diberi pakaian baru dan diberi pelajaran agama oleh Sunan Bonang. Kalijaga lalu melanjutkan dakwahnya dan dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Namun, cerita ini banyak diragukan oleh para sejarawan dan ulama berpaham salaf karena tidak masuk akal dan bertentangan dengan ilmu syariat. Dalam dakwah,
Ia punya pola yang sama dengan mentor sekaligus sahabat dekatnya, Sunan Bonang. Paham keagamaannya cenderung sufistik berbasis salaf, bukan sufi panteistik pemujaan semata. Ia juga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Ia sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya. Maka mereka harus didekati secara bertahap, mengikuti sambil memengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami, dengan sendirinya kebiasaan lama hilang. Ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dalam mengenalkan Islam. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Ilir-Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Dialah menggagas Baju Takwa, perayaan Sekatenan, Garebeg Maulud, serta lakon carangan Layang Kalimasada dan Petruk Dadi Ratu Petruk Jadi Ratu. Lanskap pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beringin serta masjid diyakini pula dikonsep oleh Sunan Kalijaga. Metode dakwah tersebut sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga, di antaranya adalah Adipati Pandanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, serta Pajang. Pengarang kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa itu adalah bertawan. Jadi nak melolong tadi. Rampok, main binian, tapi ternyata menjadi walinya Allah. Bahkan Putel bin Iyad ini ketika sangka bukan hanya menjadi wali, tapi beliau adalah guru dari Imam Syafi'i dan menjadi orang yang diberi titel Habibul Haramain, orang yang pernah bertapa beribadah di 2 tempat haram, yaitu Mekah dan Madinah. Sama seperti beliau itu dulu dari saking terkenalnya disebut dengan Beranda Lokajaya. Saya rasa membuat sebuah ada di sini. Dibuli Basrawan turban apa? Turban berbeda. Kalau tak kuat dong dia apa? Belum. Pakai cara nasana. Itu di hari ikut tetap nih kan. Membenerin joki jelek kecok pun. Kecok diwakili dari miskin. Coba niatnya baik, kengkang karena salah. Jangan lah, basicnya wajib lah, cara wajib, cara belumnya, cara menarik. Kecok kopi dua yang mereka, jadi lepas besok orang di perpantai itu ketabur bakal miskin, cukup, yuk nemukan kanan, caranya salah, tapi niatnya benar. Tapi apa yang terjadi? Setong bentuk pas gue orang yang rampok, tak apa? Kenapa? Karena saya rampok waktu Pak Sunan Bonang. Ini jalannya tidak. Oleh karena itu hidayah itu datangnya macam-macam. Tapi Muhammad saja pernah ditegur oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu itu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai Muhammad. Tapi Allah pasti akan memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Jadi semoga kita dikehendaki oleh Allah. Amin. Anak-anak kita yang sekarang perpanjangkan surah berapa-demo, berbanjailanku, kita yang kerasan dan kita yang soleh dan elakoni, benar-benar oleh hidayah. Amin. Zikir kabinto khusus kalimat sodo. Tahu saat zikir lain. Langsung zikir syarwa dari wilayah tak berhubung. Mari nak.
berputar. Aling-ling. Aling-lingkan diri. Dan pagi menyala silat menyala sia nyamain teh nyamai ba Sobong gorengan di kumpul cek lalili nyaman jadi kamu Alila. oh sobung ba milih nyamai Kamera peryo 5.000 Pak. ke 5.000 ya. Tak tabar aja ya. Enggak ditawar. Oh, tak tabar. Kalau Mantap, di mantap. Madura 3.000. Iya, ini 5.000 Beli satu dapat 5. Tempatnya di tempat penginapan tetap. Ini Bapak dalam kompak, tarik. Ayo. Besok bilang. Armada besok bilang. Oh, YouTuber dah. Besok bilang. Tolong di full. Angai ke lo. Angai ba? Angai. Mas Karyo. Kita selamat pagi kita penapanya mana? Kak Es, Dinto, beli es. Wedang Ronde. Wedang Ronde ini adalah minuman khas Ciri khas Demak. Ini ada komposisi jahe juga dicampur kacang-kacangan. Ada roti tawarnya juga, ada jelinya juga. Ini untuk sebagai suplemen makanan. Suplemen ya. Dia tidak. Bagi siapa yang nggak bisa makan habis. Ini kok ada pendunnya ini Ustaz. Bukan pentol, ini buah aren ini. Oh, buah aren. Kayak Buah aren. pentol ini. Mau nyoba? Yo. Ini rasanya apa? Rasanya merah merah. Rasanya agak rada-rada pedes. Oh pedes ya. Ya saya tak cobain. Berapa sabadanya ini Mas? 6.000 ya. Wah mantap. Satu mangkok. Ini mangkoknya no peninggalan sejarah. Tang Hewae. 6.000. Pesan satu Mas di badai. Ya. Enggak Mas. Makan sini aja. Sudah berapa lama jualan seperti ini Mas? Sudah 6 tahun. Wah 6 tahun. Kira-kira berapa omsetnya setiap hari Mas? 1,5 juta. Wah 1,5 juta. Satu. Mantap. Tergantung. Di sini. Iya. Ciri khas. Mana Madura apa nih kalian? Kalau di Madura ini Jentul. stok buah Oh, atau dawet. dawet. Wedang ronda. Ini muncak Madura nah di tengah rada. Ronde. Randa Mas ya? Bukan. Hah? Bukan. Ya. Di medis. Saya sudah dicunder malamnya. Ipanyilu sabaru. Dikal pada kan ini wisata kuliner. Ya,